Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali di channel Kampung Matematika. Untuk sesi kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan menuntaskan materi tentang bentuk akar. Nah, sebelum melanjutkan materi bentuk akar, yuk jangan lupa subscribe channel Kampung Matematik, like and share agar materi kita bisa dibahas atau dipelajari banyak teman, dan nanti ilmunya bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke sahabat matematik sekalian, di materi bentuk akar yang pertama kita sudah membahas hubungan pangkat pecahan dan bentuk akar. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang menyederhanakan bentuk akar. Di sesi kali ini, sahabat matematik, kita akan membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan akar. Di materi selanjutnya nanti, kita masih punya dua sesi, ada sesi operasi perkalian dan pembagian akar, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang materi rasionalkan akar. Nah, untuk sesi kali ini, kita bahas sesi yang ketiga, sahabat matematik sekalian, yakni operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, selamat belajar, dijaga fokusnya agar mudah memahaminya. Oke, sahabat matematik sekalian, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini memiliki satu syarat ya, satu prasyarat, yakni tentang materi suku sejenis. Nah, sahabat matematik sekalian, apa itu suku sejenis? Yuk kita mulai dengan ilustrasi berikut ini. Oke, sahabat matematik sekalian, dalam matematika kita bisa dulu ya jadi dua bagian. Kita kan sudah belajar di bilangan bulat, misalnya kita memiliki operasi penjumlahan atau pengurangan 3 ditambah 5 dikurangi 7 sama dengan berapa? Nah, misalnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, sahabat matematik sekalian, contoh yang kedua, misalnya kita pernah menghitung 5 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 11. Oh salah, sama dengan berapa yuk? 16. Oke. Nah, sahabat matematik sekalian, kalau kita perhatikan kedua contoh soal ini adalah operasi penjumlahan di bilangan bulat. Angka atau bilangan yang kita hitung di sini semuanya adalah bentuk dari bilangan bulat kan. Nah, 3, ada 5, ada negatif 7. Ada 5, ada 9, ada 2. Nah, tiga-tiganya ini merupakan jenis yang sama bilangannya. Nah, beda nanti ketika sahabat matematik mengenal misalnya ada bilangan irasional atau bentuk akar, misalnya akar 2 ditambah 3. Nah, dua bilangan ini kan tidak sejenis sahabat matematik, maka hasilnya berapa? Ya sudah, karena kita tidak mengetahui akar 2 yang berupa bilangan bulat ya. Kalau sahabat matematik menggunakan kalkulator alat bantu hitung, mungkin ketemu ini 1, berapa koma gitu. Nah, tapi kalau secara pasti bilangan bulatnya kan tidak ada. Nah, sehingga jawabannya berapa? Ya sudah, tetap 3 plus akar 2. Nah, dua bilangan ini sahabat matematik, ini bilangan bulat, ini bilangan rasional, sehingga tidak jenis. Nah, kita tidak bisa menghitungnya langsung secara pasti, menggantinya menjadi satu bilangan. Kalau di jenis yang lain mungkin bisa bilangan bulat dengan pecahan, nanti jadi bilangan pecahan campuran dan lain sebagainya. Nah, sahabat matematik sekalian, untuk bentuk akar di sini ternyata juga kita punya satu syarat, harus bentuknya sejenis. Sejenis apanya? Nah,
Misalnya kita punya 2 akar 3 ditambah dengan 4 akar 5. Nah, sahabat matematik sekalian, yang dimaksud suku sejenis di bentuk akar ini adalah memiliki bentuk akar yang sama nilainya. Ini akar 3. Nah, yang ini akar 5. Kan beda. Maka yang model seperti ini jawabannya ya tetap sahabat matematik akar 2 akar 3 ditambah 4 akar 5. Tidak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena akar 3 itu tidak sama dengan akar 5. Nah, ini tidak sejenis yang ini. Nah, ini tidak sejenis. Nah, kalau tidak sejenis, ya sudah, berarti selesai di bentuk itu saja. Nah, sehingga sahabat matematik untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar, maka mensyaratkan sukunya harus sejenis atau bisa disejeniskan. Maksudnya, oke, yang pertama kita bahas dulu harus sejenis. Nah, yang ini 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, di sini kita bisa menghitungnya. Kaidah yang pertama, sahabat matematik, ketika sudah sejenis, maka yang dihitung hanya bilangan bulatnya. Berarti yang ditambah hanya 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 8. Akarnya 2. Nah, ini hasil penjumlahan dari bentuk ini, sahabat matematik. Kalau bentuk pengurangan bagaimana? Ya, kurang lebih sama. 12 misalnya akar 5 kita kurang dengan 10 akar 5. Nah, karena ini sudah sejenis sama-sama akar 5-nya, sahabat matematik tinggal mengurangkan bilangan bulatnya saja. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Akarnya ditulis akar 5. Selesai. Nah, itu untuk operasi penjumlahan pengurangan yang dari soalnya sendiri sudah sejenis. Nah, ini langsung sejenis. Nah, apakah mungkin bentuk yang tidak sejenis itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Bisa, selama kita bisa merubahnya menjadi sejenis. Contohnya, saya punya akar 8 ditambah 3 akar 2. Nah, di sini sahabat matematik sekalian, ini kan akar 2, di sini akar 8. Kan tidak sejenis ya. Nah, tapi kita bisa menghitung ini jika 8 ini, akar 8 ini sahabat matematik bisa dirubah menjadi akar 2. Apakah mungkin? Ya, kita cek. Akar 8 itu adalah bisa dirubah menjadi perkalian. Nah, kan bisa dirubah begini, akar 4 dikali akar 2 ditambah 3 akar 2. Akar 4 itu kan 2. Nah, menjadi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, di sini sahabat matematik, ternyata kita bisa merubah atau menjadikan akar 8 itu sejenis dengan akar 2. Sehingga kalau sudah sama seperti ini berlaku, yang seperti ini tinggal menjumlahkan bilangan bulatnya saja. 2 ditambah 3, 5 akar 2. Selesai. Nah, itu sahabat matematik syarat atau prasyarat untuk penjumlahan pengurangan bentuk akar. Harus sejenis akarnya, atau kalau tidak awalnya tidak sejenis, bisa disejeniskan, bisa disederhanakan menjadi bentuk yang sama akarnya. Oke, sahabat matematik, yuk kita ke latihan soal. Baik, sahabat matematik, kita tidak banyak-banyak ya latihan soalnya, karena tadi sudah ada beberapa yang kita bahas. Untuk soal latihannya mirip dengan tadi. Nah, kita ambil
Oke, kita bahas satu persatu sahabat matematik sekalian. Yang pertama, soal latihan yang pertama, kita punya 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, soal ini sahabat matematik sudah sejenis semua ya, akarnya sudah 3 semua, sehingga kita bisa menghitung bilangan bulatnya saja. 5 dikurang 2 ditambah 4. Nah, akar 3. Berarti 5 dikurang 2, 3 tambah 4, 7. Berarti jawabannya 7 akar 3. Oke. Sederhana kan sahabat matematik? Nah, yang kedua, akar 5 dikurang 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, sahabat matematik sekalian, kalau ada bentuk akar di sini tidak diketahui bilangan bulatnya, tidak dituliskan, itu artinya sama dengan 1 ya. Yang ini itu artinya 1 akar 5. Sehingga sahabat matematik tidak perlu bingung untuk menjumlahkannya atau mengurangkannya. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dikurang 4 ditambah 2 akar 5. 1 dikurang 4 min 3 ditambah 2 sama dengan min 1 akar 5. Bisa ditulis menjadi min akar 5. Oke. Yang ketiga sahabat matematik sekalian, kita punya 4 akar 200 dikurang 7 akar 2 ditambah 2 akar 32. Nah, sahabat matematik sekalian, untuk soal nomor ketiga ini ada clue-nya, yakni akar paling kecil. Nah, ini kan tidak bisa disederhanakan. Berarti semua akar nanti akan dibawa atau dirubah menjadi akar 2. Nah, berarti ini menjadi 4 akar 100 kali akar 2 dikurang 7 akar 2 ditambah 2 dikali akar 16 akar 2 menjadi 4 kali 10 akar 2 dikurang 7 akar 2 ditambah 2 dikali 4 akar 2 sama dengan 40 akar 2 dikurang 7 akar 2 ditambah 8 akar 2. Oke, tinggal menyelesaikan saja menjadi 40 dikurang 7, 33 ditambah 8, 41 akar 2. Selesai sahabat matematik untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4 ini agak sedikit lebih sulit. Kita bahas di sebelah sini ya. Nomor 4, 2 akar 12 ditambah akar 27 dikurang 2 akar 48. Nah, soal nomor 4 sahabat matematik harus punya insting. Nah, ini dirubah jadi akar berapa ya? Nah, kalau akar 12 kan 2 kali 6, tidak punya akar bulat, maka kita lari ke 4 kali 3. Oke, berarti ini nanti kemungkinan semuanya akan menjadi akar 3. Nah, biasanya begitu sahabat matematik. Untuk soal itu biasanya tebakannya, nah, cari akar terkecilnya, akar paling sederhana. Ini menjadi 2 kali 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang 2 kali 4 akar 3. Jadi menjadi 4 akar menjadi 4 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang 8 akar 3. Kita bisa menghitung menjadi 4 ditambah 3 dikurang 8 akar 3. Jadi jawaban akhirnya adalah min 1 akar 3
atau min akar 3. Oke sobat matematik, insyaallah begitu. Nanti sobat matematik bisa mereview ulang atau di stop dulu untuk dipahami, baru di next, karena ini beberapa contoh soal ya. Ini ada clue-nya, kalau ini ya jam terbang. Nah, jam terbang yang mempengaruhi. Oke, insyaallah cukup sahabat matematik materi kita tentang penjumlahan pengurangan dalam bentuk akar. Silahkan dipahami kembali. Kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, sahabat matematik bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channel Kampung Matematik, like dan share, biar banyak teman yang bisa ikut belajar. Oke, kita cukupkan materi kita sahabat matematik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.